kita itu yang 60 ribuan SD, SMP, SMA, SMK. Lalu dengan guru penggerak, ya kalau guru penggerak memang sudah 350 ribu, mungkin 500 ada sekarang. Tapi dari 3 juta di guru penggerak. Jadi kalau tidak ada gerak-gerak itu, apakah memang guru itu tidak bergerak? Tidak diberi label guru penggerak. Lalu bagaimana dengan yang di pedalaman-pedalaman sana itu? Ini jadi persoalan tersendiri dari sisi tata kelola. Oleh karena itu, terutama di sekolah-sekolah SD ya, yang sebagian besar SD itu saya kira berada di pedesaan. Dan itu listrik aja kadang-kadang SD kita itu belum tuntas. Mau ngomong revolusi industri 4.0 atau apapun, kalau listriknya nggak ada, kita itu sebetulnya berada di revolusi industri 2.0 aja belum tuntas, belum kafah. Masih ada sekolah-sekolah yang belum punya listrik. Jadi kalau omongan TI, teknologi informasi, IT, itu penting buat pembelajaran. Tapi kalau pas ngomong itu listriknya mati, nggak ada gunanya juga. Yang IT, yang internet, yang Zoom, macam-macam itu. Jadi listrik itu perlu dibenahi, dikuatkan dulu. Nah itulah, saya kira, terutama tentang accountability. Accountability itu pertanggungjawaban, bisa dipertanggungjawabkan. Itu ada beberapa accountability, bisa accountability proses. Jadi rancangan undang Sidiknas prosesnya itu tidak memiliki accountability yang tinggi, karena menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang diubah Nomor 15 tahun 2019, itu tahap-tahapannya itu tidak diikuti dengan taat azas, seperti misal perencanaan, kemudian rumusan, pembahasan, kemudian ada pengesahan, pengundangan. Yang namanya perencanaan, jadi kalau pasal-pasalnya itu dikritik, lu mana takwa, mana pesantren, mana swasta, wah itu baru ngomongnya itu selalu kita tidak berniat, selalu berniat, kita tidak berniat untuk menghilangkan pesantren. Kita tidak berniat untuk menghilangkan profesi guru. Jadi dasarnya itu bukan pasal, dasarnya itu niat baik. Nah, tata kelola yang baik tidak cukup berniat baik. Jadi harus ada jaminan koridor hukumnya, tata kelola tadi ya, koridor hukumnya. Harus memiliki keberterimaan, itu penting sekali. Sebab kalau tidak, yang namanya undang-undang, saya sudah ngomong di sini belum, undang-undang itu memiliki cacat bawaan semuanya. Jadi kebijakan-kebijakan di sekolah dasar itu juga terimbas pada peraturan perundangan yang semuanya memiliki cacat bawaan. Cacat bawaannya apa? Cacat bawaannya adalah multi interpretasi ketika dilaksanakan. Nah, interpretasinya mengapa beda? Semua orang punya kepentingan kelompok dan sebagainya. Multi interpretasi. Jangankan undang-undang manusia, undang-undangnya Tuhan saja banyak multi interpretasi. Misalkan soal poligami, misalkan. Nah itu setuju. Banyak sekali yang menginterpretasikan. Bagi pria itu selalu saja ngomong poligami itu nggak usah didiskusikan, itu sudah final katanya, tinggal melaksanakan misalnya. Tapi bagi golongan wanita, poligami langkai mayatku misalnya. Itu apa interpretasinya? Lalu yang wanita mewanti-wanti, kalau tidak bisa adil jangan poligami. Lalu prianya, lalu konsep keadilan itu yang mana? Keadilan kumulatif atau keadilan distributif misalkan aja.
Kalau keadilan akumulatif, maka istri yang lama itu kan sudah menguasai lebih lama. Jadi ini gilirannya untuk istri yang baru. Sepakat. Nah, ini apa? Inspiratif, Bro. Interpretasi. Multi sesuai dengan tujuan masing-masing. Di jurusan saya itu kalau diskusi itu ibu-ibu itu banyak sekali juga. Wah, kalau saya langkai mayat saya kalau baru bisa kata. Ya, yang kedua saya tidak pernah mengizinkan. Ya, yang ada lagi ibu-ibu lucu itu. Prof, kalau saya sudah mengizinkan, Prof. Sudah saya beri izin, tapi nggak mau. Artinya saya sudah memenuhi syarat-syarat masuk surga. Wah, luar biasa itu. Jadi saudara-saudara yang wanita-wanita itu cobalah suaminya itu ditawari. Silahkan Mas kalau mau poligami. Kalau nggak bisa, alhamdulillah saya sudah nawarin kan gitu. Ini syaratnya masuk surga. Tapi kalau ditawari mau beneran ya garis tangan itu namanya. Saudara nggak tahu. Kayak itulah kenyataannya, itu fakta, ya kan? Jadi kadang-kadang pria-pria itu kalau kumpul itu juga berdiskusi soal poligami. Saya kira wanita juga begitu. Kalau kumpul juga berdiskusi tentang poligami itu. Tentu saja masing-masing kepala itu beda-beda isinya, pandangannya terhadap poligami itu. Yang apa kemarin siapa di YouTube itu saya pernah dengar mungkin istrinya Raffi mungkin ya. Gimana kalau di poligami? Ya kita itu memang orang beragama. Silakan saja. Kita nggak boleh tidak mengakui adanya poligami. Silakan berpoligami, tapi saya nggak bisa. Saya harus berpisah kalau di poligami kan. Nah ini kan pandangan juga itu. Tapi yang ampuh itu pandangan yang penting sudah nawari tapi nggak mau itu loh. Ya, jadi tapi untuk mencari ditawari nggak mau itu kan nggak boleh gambling itu wanita itu. Kalau mau beneran ini artinya menjadi persoalan. Ya sudah, yang paling aman nggak usah dibicarakan. Diam-diam semua aja. Diam-diam poligami. Diam-diam poligami, yang perempuan juga nikah lagi, Bro. Gimana? Fraksi wanita gimana? Poligami misalnya. Kata Mbak Herbulan boleh, Bro. Hah? Kata Mbak Herbulan boleh, asal bukan saya gitu. Atau ada yang ekstrim, silahkan poligami asal nggak dibawa pulang, ada juga. Kalau poligami istrinya nikah lagi aja toh, Prof. Kalau suaminya poligami istrinya nikah lagi aja. Lah ya memang poligami itu menikah lagi. Maksudnya kalau suaminya poligami, istrinya poliandri gitu loh, Prof. Ya nggak bisa. Di agama nggak bisa. Nggak bisa, Bu Kasni. Nggak boleh. Sudah final, Bu, sudah final itu. Karena sudah jelas mutlak. anaknya siapa nggak jelas. Makanya kalau saudara membuka akun, membuka kredit card, yang ditanya itu siapa ibu kandung saudara, yang ditanya. Kalau ibu kandung itu jelas yang melahirkan. Tapi kalau bapak kandung mungkin ada yang nggak jelas juga ini sebetulnya bapak kandung. Jadinya ibu sekandung bapak sekampung dong, Prof. Itulah sekarang. Jadi kalian kalau misalkan saja mobil bankingnya itu apa passwordnya lupa, terus telepon pasti Error. siapa ibu kandung, nama kecil ibu kandung Anda, bukan. Jadi tidak ada pertanyaan siapa nama kecil bapak kandung Anda, karena nggak jelas, nggak ragu-ragu bank mengakui apa yang kita katakan itu, padahal itu namanya bank itu suudon institusional itu. Kenapa kok ibu kandung yang ditanyain? Ya karena jelas nggak mungkin orang tanpa lahir. Walaupun anak itu tidak minta dilahirkan. Kalau minta dilahirkan milih keluarga yang kaya dong. Jadi anak-anak itu tidak minta dilahirkan, oleh karena itu kalau punya anak ya jangan galak-galak. Mereka itu nggak minta dilahirkan kok
sepertinya disuruh mengabdi kepada orang tuanya sampai berlebihan. Ya wajar saja. Anak-anak itu lahir bukan minta, tapi mereka itu lahir karena kenakalan orang dewasa. Jadi melahirkan itu. Nah, saudara, itu melencengnya kemana-mana sampai pada interpretasi. Mengapa saya membawa ke poligami? Itu yang artinya suatu isu, persoalan yang unik, yang pelik, dan solusinya itu tidak gampang. Oleh karena itu undang-undang harus jelas. Undang-undang manusia. Oh, manusia itu undang-undangnya Tuhan saja masih tawar-menawar. Masih diinterpretasikan sesuai dengan pikirannya masing-masing. Misalnya saja orang Islam itu memang harus berusaha jadi kaya supaya bisa membayar zakat. Karena perintahnya di mana-mana itu pasangan, dirikan sholat, tunaikan zakat. Tidak ada perintah Tuhan, dirikan sholat, siaplah menerima zakat. Enggak ada. Semuanya tunaikan zakat. Nah, oleh karena itu saya kira hal-hal yang seperti itu ini harus diinterpretasikan sebaik mungkin. Apalagi undang-undang Siktinas. Semangatnya hanya niat baik. Seperti pasal profesi guru dikritik kok nggak ada. Malah menteri membuat berita guru-guru akan diputihkan, akan menerima tunjangan. Itu kan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2005, Undang-Undang Guru dan Dosen. Pemerintah itu sebetulnya telat melaksanakan tugasnya. Harusnya tahun 2015 guru-guru itu sudah tersertifikasi semua. Karena nggak dilakukan, maka sekarang ini ada paling tidak 200.000 guru ilegal ada di dalam pendidikan kita. Dia nggak punya sertifikasi pendidik, dia nggak punya S1, D4 juga ada. Padahal syaratnya semua profesi itu harus punya sertifikat profesi. Nah itu ya. Ada lagi yang komen atau tanya kepada yang presentasi tadi? Ada. Silakan. Yang lain presentasi apa? Hampir sama, Prof. Substansinya, Prof. Hampir sama, oke. Kalau hampir sama, nggak mau presentasi, tidak masalah. Namanya authentic assessment. Saudara nggak mendaftarkan how to assess yourself. That's your business, bukan my business. Ini saya nggak akan membuat midterm. Jadi jawaban hampir sama itu juga seperti jawabannya Nadiem aja. Iya beda tentu, Prof. Ini 003 boleh presentasi, Prof. Jawabannya kalau kita tidak berniat untuk menghapuskan itu. Jadi jawaban saudara, siapa yang mau presentasi hampir sama, ya sudah, oke, hampir sama. Jadi, beda, Prof. Beda. Siapa yang mau presentasi yang beda? Saya, Prof. Ya silakan. Iya, mohon izin share screen, ya. Ya, oke, sudah siap-siap tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Prof. Suyanto dan kawan-kawan, ini hasil diskusi dengan teman-teman tadi kemarin ya. Yang pertama dari aspek partisipasi, ini memang secara umum ya kami melihat pemangku kepentingan utamanya yang LPTK itu tidak tampak. Bahkan di waktu Zoom webinar kemarin itu banyak bisa di enggak? Perbesar. Di slide tuh. Ini ya. Nah, dari unsur LPTK itu sedikit sekali dilibatkan ya. Artinya yang justru dilibatkan sesuai dengan pengamatan dan berita itu terlalu banyak yang tim bayangan itu. Dan juga keterlibatan organisasi profesi meskipun sudah ada ya. Kemudian siswa apalagi, masyarakat luas apalagi, akademisi pun tidak terlalu banyak. Kemudian
PGRI ini saya mengutip dari podcastnya Prof. Suyanto itu juga mengaku hanya dilibatkan tapi hanya formalitas. Nah artinya yang membidani dulu kan timnya Prof. Yanto dan kawan-kawan itu tidak meninggalkan organisasi profesi guru. Bahkan sekarang tidak hanya PGRI ya, harusnya juga ada IGI, ormas-ormas juga punya organisasi profesi keguruan sendiri. Nah ini saya kira kan kalau dilibatkan juga akan menarik gitu ya. Kemudian juga ya memang kita akui bahwa tim perumus ini sudah melibatkan beberapa persen ya, tetapi klaimnya itu sudah 100% gitu loh. Dan kemarin waktu seminar itu publik yang mana, bahkan publik itu mungkin perspektif elit ya bahasanya ya. Nah tentunya ini juga kontraproduktif kalau asas partisipasi kok disembunyikan, karena ini undang-undang negara, dibiayai negara, APBN, tapi mengapa timnya kok tim bayangan, ini saya kira kurang pas ya. Jadi saya kira pemerintah dalam konteks Kemdikbud ini tidak memberikan contoh yang baik ya terhadap masyarakat ya, dan ini perlu diaudit saya kira, dan saya kira prosesnya sekarang juga sudah jalan. Apalagi Mas Menteri justru bangga di berbagai media itu diberitakan pidatonya di PBB itu membongkar apa yang dia lakukan ya, utamanya membentuk tim bayangan. Ini dikira sebuah prestasi, justru kontraproduktif dengan kondisi di Indonesia lah, kira-kira itu dari aspek partisipasi ya. Kemudian yang kedua dari aspek rule of law, ini juga beberapa memang kita baca di awal itu ya, memang sudah mengutip beberapa undang-undang terdahulu ya konsiderannya. Ada undang-undang Sikdiknas tahun 2003 itu, kemudian undang-undang guru dosen, undang-undang pendidikan tinggi dan seterusnya. Tetapi ada beberapa poin yang bahasa Mas Abdul tadi disharmoni ya, tapi menurut saya ya paradoks ya, ataupun kontradiksi terhadap undang-undang yang sudah ada, yang ansih ada. Misalnya undang-undang tahun 1945 ini undang-undang dasar ya, pasal 31 ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Tetapi di dalam RUU ini secara substansi belum tegas ya merumuskan bahwa pendidikan dasar utamanya itu digelar secara gratis. Padahal hari ini pun pendidikan dasar kita kan sudah gratis gitu ya. Artinya ini ada unsur tidak mau bertanggung jawab lah, kira-kira melempar wewenang, karena nanti juga di pasal wajib belajar disebutkan seperti itu. Kemudian wajib belajar pada UU Sikdiknas yang 2003 minimal atas tanggung jawab pemerintah, tetapi pada RUU Sikdiknas 2002 ini tanggung jawab pemerintah dihapus. Ini turunan yang tadi ya, meskipun ada pasal tentang wajib belajar tanggung jawabnya di pemerintah pusat ya. Nah ini kan tentu ada potensi melarikan diri dari tanggung jawab utamanya di Kemdikbud sendiri. Kemudian di dalam RUU ini juga menghilangkan substansi guru sebagai profesi, tadi sudah disinggung-singgung ya. Artinya ini juga melukai bahwa guru itu memang profesi, tidak hanya profesi tapi profesi yang mulia, yang baik. Tentu kita harus melihat, menengok ke belakang, beberapa profesi itu tidak ada undang-undangnya. Seperti contoh guru dan dosen itu jelas profesi mulia, maka ada undang-undang guru dan dosen. Begitu pula di jurnalis itu ya, di wartawan itu ada undang-undang pers. Begitu pula nanti di profesi kedokteran dan seterusnya, itu juga ada undang-undangnya. Artinya guru ini profesi yang saya kira tidak hanya profesi yang baik ya, tapi juga mulia. Tetapi di dalam RUU ini justru pasal ini tidak ditekankan gitu loh. Artinya bahasanya melukai hati guru-guru kan saya kira sudah kurang etis ya, secara moral saja, tapi secara undang-undang saya kira konsiderannya juga bertentangan ya dengan undang-undang guru dan dosen. Kemudian asas transparansi ini juga secara substansi yang dilibatkan memang orang-orang elit saja yang dekat dengan tentunya ya tim ya, utamanya dengan menteri ya, yang kalau di naskah akademik itu tertulis sekitar 26 perwakilan, tetapi dari beberapa media berita memang hanya formalitas ya. Dan partisipasi justru transparansi ini justru yang dikritik banyak orang adalah 400 tim bayangan ini dari mana, apakah orang-orang NGO yang dekat, ataukah konsultan pendidikan, apakah guru besar dan seterusnya ya. Bahkan kalau di Indonesia saja itu kan saya kira jumlah dokter profesor kita kurang apa sih, kok tidak melibatkan mereka gitu loh. Itu yang mungkin menjadi pertanyaan ya, backgroundnya bagaimana, wewenangnya apa, job desk-nya bagaimana, penggunaan anggarannya bagaimana, sampai monefnya bagaimana ya, terkait keuangan juga mutu. Karena seperti ini kan saya kira terbuka lebar, siapa saja
berkesempatan untuk menjadi tim. Bahkan kalau boleh mahasiswa doktor daftar, kita pun siap daftar gitu. Mas Abdul saya kira siap daftar gitu untuk menjadi tim itu kira-kira. Kemudian kemudian juga apakah mereka memang linear expert di bidangnya yang 400 tim bayangan. Saya kira ini perlu kajian dan transparansi yang jelas gitu ya kira-kira. Kemudian juga aspek responsive stakeholder ya saya kira. Nah, kemarin ini hasil rangkuman kemarin memang belum mengakomodir atau mengakomodasi tempat ibadah sebagai catur pusat pendidikan selain keluarga, masyarakat dan sekolah. Apalagi ada turunan beberapa undang-undang lain ya, tambahan undang-undang pesantren misalnya. Itu kan saya kira juga bisa menjadi dasar bahwa jalurnya itu ada yang formal, informal, dan tempat ibadah itu sebagai bagian dari tempat pendidikan kira-kira itu. Kemudian akomodasi terhadap aspek gender, meskipun ada beberapa klausul yang menyebut yang inklusif saya kira sudah, tapi aspek gender ini belum diakomodir dengan baik. Kemudian juga filosofi guru sebagai profesi ini belum diakomodir secara baik. Kemudian untuk konsensusnya memang belum disepakatinya pasal-pasal terhadap dalam RUU ini, banyak sekali butirnya. Kemudian muncul arah swastanisasi sebagaimana 3 narasumber kemarin, misalnya kepemilikan dari bisnis-bisnis yang itu dari LSM ke swasta lah ya. Contoh ban PT diubah menjadi Lamdik. Ini saya kira teman-teman dosen juga mengeluh ya, terutama Kaprodi Dekan, karena satu asesmen lapangan itu berapa puluh juta ya. Saya kira bagi universitas swasta, kampus swasta ini bengok-bengok bahasa Jawanya ya. 50 juta Mas. 50 juta ya. Saya kira ini data yang tertera ya. Tetapi yang lain-lain kan biasa ya, tradisi Jawa itu kan seperti itu. Saya kira ini juga perlu diakomodir ya. Kemudian juga seolah lepas tangan terhadap memang sertifikasi atau tunjangan guru yang diklaim dijamin pemerintah seperti yang dikatakan Prof Yanto tadi, tetapi harus tertulis jelas di dalam pasal ataupun di dalam RUU ini, karena kalau tidak ada nanti menterinya ganti ataupun sudah ganti periode terus tunjangan ataupun jaminan sertifikasi tunjangan guru ini ke siapa itu kan, dan harus muncul ini ya di batang tubuh RUU ya. Kemudian guru juga sangat dibenturkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang disampaikan Mas Wahdan tadi. Memang ada Omnibus Law, UGD dan UU Sikdinas yang lama ya, yang 2003. Tetapi bagi sesuai Undang-Undang ASN 2014 ya repot juga bagi guru swasta ya, karena guru swasta itu berbeda dengan guru yang ASN ya, P3K maupun PNS. Kemudian muncul juga harapan bagi DPR itu agar di batang tubuh ini harus jelas ya, guru itu adalah profesi, titik gitulah kira-kira, profesi yang mulia yang harus diberi tunjangan profesi. Jadi bentuk penghargaan pemerintah ya, mencerdaskan bangsa. Karena kalau kita bandingkan dengan negara lain, meskipun saya belum pernah survei ya, gaji guru di Indonesia itu lebih rendah daripada di tempat lain. Nah saya kira ini juga menjadi pertimbangan ya. Kemudian juga di dalam pasal 138 itu melepas pendidikan vokasi tanpa ada relaksasi perubahan nama SMK ke sekolah vokasi. Padahal sekolah SMK itu dulu ada dirjen dan seterusnya ya. Tentunya ini vokasi juga banyak, tidak hanya SMK saja, termasuk keperawatan dan beberapa jurusan-jurusan tertentu ya yang sekarang disebut vokasional seperti itu. Kemudian pemerataan, nah ini juga bagi daerah yang terpencil ya, atau pedalaman tadi disebut Prof Yanto, misalnya di Papua atau di mana ya, yang kurang sekolah negerinya secara kuantitatif, yang dekat daerah terkadang hanya ada sekolah swasta lah. Tentunya ini perlu dipertimbangkan aspek munculnya undang-undang RU ini. Kalau nanti ini sudah digedok, otomatis undang-undang di daerah atau perda ini juga menyesuaikan ya, bagaimana fasilitasinya, afirmasinya, rekognisinya, karena jangan sampai ini memunculkan ya bias tafsir dan yang menimbulkan masalah. Karena tujuan perumusan undang-undang saya kira juga menuntaskan masalah, meskipun membawa cacat bawaan bias tafsir tadi ya, atau bias interpretasi tadi ya. Kemudian kalau tidak ditegaskan di dalam UU Sikdinas ini pendidikan dasar itu gratis, tentunya ya yang kuat bayar saja, karena jangan dibayangkan pendidikan kita di Jawa saja. Bahkan kita melibatkan di tempat-tempat lain ya, di Lembata misalnya, atau di ND ataupun di Flores, saya kira akan berbeda dengan pendidikan kita di Jogja ataupun di Semarang ya. Kemudian pasal 70 ayat 1 yang substansinya mendorong percepatan privatisasi PTN menjadi PTNBH, ini juga akan melahirkan mutu ya,
terutama perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta. Jadi kalau sudah PTNBH saya kira lebih bijak mengelola keuangan sendiri, kemudian bisa mengembangkan bisnis sendiri, dan yang swasta ini kan akan repot juga, kehilangan istilahnya garapan-garapannya seperti itu. Kemudian juga ketimpangan ketika bahan PT menjadi LAM karena proses akreditasi yang memang biayanya tidak sedikit seperti itu. Nah, kemudian yang asas efektif dan efisien ya saya kira belum efektif ya, karena uji publik hanya dalam waktu 2 bulan, terkesan tergesa-gesa ya, kayak membuat sulapan saja ya. Ini saya kira perlu kajian mendalam, diskusi expert, para pakar berkumpul, saya kira itu juga perlu dipertimbangkan Kemdikbud. Kemudian yang aspek efisien ya saya kira belum tepat lah, belum urgent dikeluarkan gitu loh, karena terbukti dengan keputusan DPR RI yang menjadikan RUU ini tidak menjadi prioritas di program legislasi nasional atau Prolegnas 2022. Ini saya kira potensi untuk perbaikan ya, seperti itu. Dan aspek yang ke-8 ya memang harus diuji publik, meskipun proses uji publik hadir karena banyak kritikan ya. Saya kira harusnya dipertimbangkan ya, sekelas kementerian mosok kalah dengan pemerintah daerah, ini saya kira juga kurang bagus juga ya. Kemudian juga draft ini muncul pun baru setelah kritik ya di webnya itu, dan ketika pemerintah pusat terutama Pak Presiden justru tidak mengetahui kalau sedang disusun RUU Sidnas ini, dan ini hadir dari informasi Pak Doni kemarin ya, yang saya kira juga gimana presidennya aja nggak tahu, apalagi kita ya kalau tidak ada sosialisasi ataupun di website. Jadi saya kira itu beberapa kajian terkait dengan tata kelola ya perumusan RUU Sidnas yang baik. Tentunya ini menjadi bagian dari tugas kita, utamanya mahasiswa program Doktor Pendidikan Dasar. Matur nuwun Prof Yanto dan kawan-kawan. Monggo jika ada masukan. Ya, terima kasih. Saudara sudah bisa membuktikan kurang lebih samanya. Jadi sudah bisa mengatakan kurang lebih sama tanpa ada bukti ya. Jadi selamatlah. Banyak hal. Jangankan sekolah di Lemboto ya. Lembata, Bro. Lembata. Iya, NTT, Bro. Ya, NTT. Saya pernah saudara dari NTT bukan? Oh, saya dari Pati, Bro. Pernah ke sana maksudnya, Bro? Ya, saya tanya secara fisik. Saya tanya ke sana itu, saya juga sudah pernah di NTT di Bajawa. Itu di Ngada kabupatennya. Wah, itu juga jauh itu. Kan di sana juga bermasalah itu. Banyak hal masalah terkait dengan pendidikan dasar itu. Dan soal kreativitas, inovasi gitu tuh di NTT itu memang rendah ya. Karena culture-nya. Tapi kalau itu disamakan dengan praktek-praktek kebijakan pendidikan, Merdeka Belajar, Sekolah Merdeka, guru penggerak, sekolah penggerak, itu saya kira sangat diskriminatif sekali. Di NTT itu masyarakatnya jadi tidak inovatif. Orang NTT itu biasa ke pasar itu jual pisang, tapi pulang itu beli pisang goreng, biasa. Itu tidak terjadi di Jawa ya. Ya pisangnya digoreng saja, nggak usah dijual. Jadi, itu masa-masa NTT yang saya belajar dengan saya itu, metafora seperti itu tuh ada. Dan tentu saja jangankan di NTT, di pedalaman saudara Hamidullah tadi mana Pati ya? Pati, Prof. Ya, di pedalaman Pati pun juga ada sekolah-sekolah yang masih hidup itu masih banyak kan? Kurang guru. Jangan-jangan ada sekolah di daerah Pati pedalamannya nggak punya WC misalnya saja. Kira-kira ada tidak? Ada, Prof, di perbatasan Blora, Pucat ya. itu, Prof. Ya, jadi dia kalau ke WC itu konsepnya WC-nya itu WC panjang, jadi di sungai. Kali. Sungai. Jadi pada nongkrong di pinggir sungai itu sambil melihat pemandangan alam. Ya.
Tematik integratif bro. Iya, itu ada bayangan. Indonesia ini variasinya luar biasa. Ada yang sekali makan 4 orang 3 juta. Saya kemarin makan syukuran menraktir dosen-dosen satu jurusan, ya 24 orang, pulang masih ada boxnya, itu hanya 1,8 juta. Bayangkan bedanya. Kalau saya makan di Jakarta dengan anak saya, karena anak saya di Telkom, itu ajarannya itu adalah makan yang enak dan mahal. Sehingga kalau saya ke sana itu direplikasi ke saya untuk membuktikan bahwa pilihan dia itu benar, makanannya enak. Nanti mahalnya bukan main. Misalkan steak Wagyu itu satu porsi kan 850.000. Itu saya gunakan untuk makan di kampung. Bisa orang satu RT. Nah itu banyak itu kesenjangan itu. Ya, kesenjangan yang luar biasa. Jadi jurusan saya kemarin, anak-anak bekerja keras, ya anak junior-junior saya, ya semua dosen-dosen itu murid saya dulu. Bekerja keras untuk akreditasi, mendapatkan unggul. Saya sejak awal bilang, kalau nanti unggul, kalian semua saya traktir. Tinggal milih kemana. Jadi kalau saudara di Jogja itu ada makan ingkung yang baik, yaitu Omah Ingkung di Cepit, Bantul. Siapa yang dari Bantul ini? Ada nggak? Nggak ada ya? Datanya nggak ada. Dilihat dari wajahnya nggak ada dari Bantul. Orang Bantul itu dilihat wajahnya kelihatan. Nah, Jogja lantai 2 Prof itu Prof. Hah? Jogja lantai 2 Bantul itu Prof. Nah, artinya wajah mahasiswa dari Bantul itu gelap yang sebelah kanan. Karena kalau berangkat tuh kena sinar matahari yang sebelah kanan. Pulang jam 3 juga kanan lagi yang kena matahari. Mudah diidentifikasi. Zaman saya, teman-teman saya dari Bantul mudah diidentifikasi. Sekarang pada pakai mobil. Jadi gelapnya merata. Nah, bayangkan itu ya, kesenjangan-kesenjangan seperti itu. Harusnya undang-undang di pendidikan dasar misalkan aja dijelaskan, pendidikan dasar aja nggak ada yang namanya apa, adminnya nggak ada. Jadi kepala sekolah itu suruh mengelola kepala sekolah, ya jadi bendahara, bos, dan itu saya kira berat Pak. Sekarang ada kok Prof. Ada apa? Sekarang ada adminnya. Setiap SD ada adminnya Prof. Adminnya itu apa? Ya setiap SD. Non ASN Prof. Non ASN dari pemerintah kota. Itu di Semarang aja mungkin Prof. Semarang ada. Ya, Semarang ada. Admin apa nih? Admin apa Bu? Ya TU lah maksudnya ya itu. Tidak sekedar. Ya betul, ada operator sendiri, ada admin sendiri. Administrasi TU ada. Oh itu ada. Berita baik itu. Jadi lumayan lah, itu harusnya diatur di dalam Undang-Undang Sidiknas itu. Tapi kan nggak diatur karena ada yang tidak. Yang di SD itu tergantung kebijakan pemerintah daerah. Nah pemerintah daerah itu kan sekarang ungkang-ungkang saja APBD-nya itu sudah 20% biaya pendidikan APBD itu. Karena apa? Karena uang 20% dana pendidikan itu yang 65% ditransfer ke daerah untuk gaji guru itu. Sehingga pemerintah daerah itu tidak ada upaya untuk mengadakan uang di luar gaji guru itu secara signifikan. Kalau di persentase pasti tinggi-tinggi itu. Nah, kalau saudara ingin tahu bagaimana wajahnya pemerintah daerah, kalian bisa masuk ke NPD, neraca pendidikan daerah. Itu gurunya berapa, anggaran daerah untuk pendidikan berapa, itu ada semua. Saudara bisa melihat di situ.
Nah, oleh karenanya saya kira kalau kebijakan di SD itu yang paling urgen itu adalah untuk memberi dasar-dasar di mana sekolah SD itu memberi dasar yang kuat, terutama adalah di bidang karakter. Ini harusnya di rancangan undang-undang itu di highlight, ditunjukkan yang signifikan. Karena karakter itu sulit dibangun. Orang Jepang SD, TK itu nggak tergesa-gesa diajari berhitung, matematika, dan sebagainya. Diajari karakter dulu. Bagaimana antri, menghormati orang tua, bersahabat. Kita ini kan nggak bisa antri. Kalau antri nggak ke belakang kita itu, melebar. Jadi tangannya masuk loket semua. Hanya di Indonesia saja, di negara lain. Kalau di luar negeri sangat-sangat rapi. Airport pun juga dikondisikan. Misalnya aja orang yang punya GFF, Garuda itu misalkan priority, diberi pintu sendiri. Nah sekarang karena nggak diberi pintu, saya kadang-kadang kan, bukan kadang-kadang, memang nggak ada kalau saya telat memakai GFF priority itu, saya antrian panjang tapi saya tiba-tiba ke depan, lalu diteriakin orang, nggak tahu bahwa membawa kartu itu memang punya hak untuk diprioritaskan check-in-nya. Nah ini kan menimbulkan syak wasangka, ditata kelola lagi dari sisi fairness dan sistemnya itu. Ya banyak yang perlu diperbuat dan diperbaiki dalam rancangan undang-undang Signas itu. Terlebih-lebih tentang wajib belajar misalkan saja. Apa yang akan ditetapkan dalam wajib belajar? Nah SD apakah sudah beres? SD itu beresnya adalah baru APK saja. Wah saya lupa. Saya menagih saudara, saya dulu kan APK dan IPS, saya lupa. Jadi karena saya lupa, saudara senang. Tidak mengusulkan bahwa kita akan membawa APK dan APM. Tidak lupa, tidak senang, tidak sedih, Prof. Ya standar. Ya biasa saja. Ya, Buktikan Mas, boleh biasa. Karena saudara sudah bayar. Jadi kalau sudah bayar itu harus mendapatkan banyak hal. Tapi mungkin saudara pikirannya, wah bayar murah aja nggak masalah. Nggak dapat ya nggak apa-apa. Kalau di luar negeri itu orang sekolah itu benar-benar serius sekolah karena bayarnya mahal. Di Amerika itu satu SKS itu $350. Jadi tinggal kalikan berapa SKS berapa dolar. Jadi karena bayar mahal itu betul-betul dimanfaatkan. Nah di sini kan murah saja. S3 di sini ini kan sama dengan uang sekolahnya cucu saya di Jakarta di TK. Jadi uang masuknya 30.000, terus uang sekolahnya 1 bulan 1,5 juta, masuk hanya 3 kali. Bayangkan kan itu mahal itu. Ya tapi kan walaupun mahal harus ditempuh karena nggak ada yang berani bereksperimen, nggak menyekolahkan anak di sana itu. Misalnya di homeschooling itu nggak semua orang berani. Orang yang hebat aja yang berani anaknya di homeschooling diajari sendiri di rumah. Karena sebetulnya ngajari anak itu sama dengan ngajari istri, sama sulitnya. Saya kira saudara nggak akan sukses. Saya kira saudara nggak akan sukses ngajari istrinya nyetir mobil. Kalau sukses memang suami yang hebat. Berarti rata-rata suami itu nggak bisa mengajari keterampilan istrinya. Baru berangkat saja sudah bertengkar. Mau belajar mobil atau apa itu. Jadi lebih baik kursus saja yang lebih profesional. Nggak akan bertengkar di dalam mobil. Kalau dengan suami itu bertengkar. Karena istrinya itu merasa tidak mau dianggap sebagai muridnya.
karena suaminya tuh merasa karena sudah bisa menjadi guru, jadi apa-apa dikasih tahu, seperti istrinya itu nggak tahu apa-apa, baru naik, oh, gini caranya megang setir gini di posisi jam 3 dan 11 misalkan saja. Akhirnya malah istrinya turun di jalannya, sudah belajar sendirilah. Cari istri lagi. Ya, nah itu ya, jadi besok sekarang kan masih keluarga muda ya, tapi jangan bertengkar karena gara-gara ngajari istri keterampilan tertentu. Juga sebaliknya, istri ngajari suaminya itu jarang yang sukses untuk keterampilannya, karena masing-masing sudah punya apa yang disebut dengan apa learning curve-nya. Ya oke lah, saya kira sudah nggak ada kali ini untuk presentasi lagi, kalau mau ada besok minggu depan. Dan tugasnya adalah saudara mencari informasi APK, APM, dan apa maknanya itu di sekolah dasar. Dulu kan sudah saya minta itu, karena ke tergel-tergel yang lain, saya ke Manado, webinar, akhirnya terlewatkan. Tapi tidak memanfaatkan kelupaan, Prof. Ini serius, Prof. Ya, agak lupa ya. Natural aja sebenarnya. Ya, oke. Ya, bagus lah. Saya kira paling tidak ada yang berpikiran begitu. Ya, yang kedua, saudara bisa presentasi masa tata kelola, diberi kesempatan, yang belum, ya artinya bukan kesempatan kurang lebih sama, itu tidak. Jadi buktikan kurang lebih samanya seperti apa. Oke, ya di situ. Yang kedua, bisa presentasi bagaimana APK dan APM sekolah dasar. Problem, adakah problem? Ya. Masih adakah problem dari sisi kebijakan mengenai APM dan APK? Ya. Yang ketiga, saudara, saya tulis, bersiap-siaplah melihat gerakan Education for All, yaitu EVA, Education for All. Apa ajarannya di situ? Apa relevansinya dengan kebijakan yang ada di SD? Yang pertama tadi APK, saya tulis di sini. Kemudian siap-siap ke EVA. Masih diberi kesempatan yang presentasi tata kelola kebijakan. Ini authentic assessment. Ya, belajar itu memang yang ideal itu memenuhi kebutuhan peserta belajar, kan. Kalau dosennya itu kan sudah berpuluh-puluh tahun ngomongannya sama aja, diputer berkali-kali, ditambahi update gitu. Omongannya dosen itu kan belum tentu jadi kebutuhan saudara. Jadi butuh Anda itu apa? Dibicarakan di sini. Yang ingin saudara ketahui itu apa? Dibicarakan di sini. Nah, itulah culture terhadap orang belajar yang sudah mandiri. Artinya otonom lah, bukan mandiri dalam arti merdeka belajar, kampus merdeka misalkan saja. Merdeka belajar, kampus merdeka pun itu juga menyisakan masalah. Namun hebatnya pengambil kebijakan itu memberikan jargon-jargon yang bisa menghipnotis orang yang tidak paham. Seperti misalkan menteri akan memutihkan orang yang perlu sertifikat, akan diberi tunjangan sama dengan yang sudah menerima. Memang gampang. Dasar hukumnya apa? Semua kebijakan dan anggaran itu kan harus disetujui oleh parlemen. Memangnya parlemen akan setuju? Sama halnya dengan
rancangan undang Sekdiknas yang tiba-tiba nyelonong ke balik badan legislasi. Biasanya harusnya melewati Komisi 10. Tapi nyatanya anggota DPR jengkel dan menolaknya dan bahkan mewanti-wanti jangan memindahkan kegaduhan ke DPR. Jadi gaduh-gaduhlah sendiri. Jangan dipindahkan ke DPR. Akhirnya tidak jadi. Jadikan agenda pembahasan yang prioritas di tahun 2023. Kalau itu sesuai dengan tuntutan banyak orang. Tuntutan banyak orang adalah kita tidak anti perubahan, tapi rencanakan perubahan dengan baik. Dengan memiliki prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Seperti yang disuarakan NU, Muhammadiyah, PGRI, Taman Siswa, dan majelis-majelis pendidikan Katolik. Kalau sudah unsur-unsur itu berkata, itu artinya itu kan representasi dari masyarakat secara totalitas saya kira. Tapi tetap saja, nekat saja dilaksanakan. Akhirnya ya untung DPR masih punya keberpihakan kepada masyarakat luas. Oke lah, saya kira hentikan saat sekarang juga, sebetulnya jam 5:10 selesainya. Ini selesai dalam Zoom saja, yang masih 20 menit saatnya Anda untuk melakukan reflective thinking. Apa yang didapat hari ini dan apa yang akan dibikin minggu yang akan datang yang terkait dengan APK, APM, kemudian EVA ancang-ancang minggu berikutnya. Kini sudah 8 kali pertemuan, kita kurang 8 kali lagi. Dan karena ke-8, kalian harusnya sudah mulai memikirkan jurnal yang akan direview dan position paper yang akan dibuat. Ini saya ingatkan supaya kalian agak galau sedikit. Saya kira waktunya sudah akan harus membuat itu. Jangan sampai minggu terakhir wayangan akhirnya sakit. Ya, rata-rata di akhir semester itu orang sakit. Ya, karena semua dosen itu prasyaratnya harus dipenuhi. Di akhir minggu itu harus dibuat. Ya, mudah-mudahan saudara saya doakan kuat, menjadi orang kuat. Amin. Amin, amin. Terutama yang wanita-wanita itu. Kalau yang sudah berkeluarga, wanita itu kalau sekolah itu nggak ada prioritas di keluarga. Nah, tetap saja ngurusi keluarga, ngurusi anak, ngurusi suami. Tapi beda kalau suami sekolah itu nggak mau tahu urusan keluarga. Itu juga nggak fair sebenarnya. Setuju, Prof tahu banget. Suami itu. Makanya harus cari bantuan istri lagi itu. Ya. Biar beban Saya ngurusin. Tapi Cewer tenan. yang wanita-wanita itu yang punya suami kan masih ngurusi suami juga. Kalau di tempat saya sudah culture-nya beda, nggak ada urus-urusan. Yang namanya bikin teh, bikin kopi itu ya urusannya orang haus saja. Kalau nggak haus nggak ada yang bikin. Yang haus bikin. Jadi enak itu, nggak usah tergantung. Tapi kan istri kan juga perlu pahala. Jadi saya kadang-kadang yang menyiarkan, siapa yang ingin mendapatkan pahala ya bikin-bikin teh lah. Jadi ternyata pengen dapat pahala juga, akhirnya tehnya juga dibikinkan. Tapi kan tidak atas dasar keterpaksaan, karena atas dasar ibadah. Ya, tapi hanya sejauh teh aja. Tapi kalau suami misalkan saja istrinya sedang sekolah, itu nggak mentolerir cuci piring, nggak pernah mau, itu artinya ya raja-raja tidak fair. Ya sesekali cuci piring lah, menunjukkan kesetiaan kepada istri. Kalau piringnya dicuci sekali aja kan istrinya itu merasa luar biasa ini suami ini. Padahal
hanya nyuci piring saja. Ada maunya, Bro. Ini katanya istri-istri ini suaminya rajin nyuci piring semua di rumah. Nggak pakai piring, bro, pakai daun makannya itu, bro. Oh ya, malah nggak pakai piring, pakai pincuk aja langsung dibuang. Nah, itu langsung dibuang, bro. Kertas minyak. Nah, namanya perjalanan itu. Nah, saya juga punya ponakan itu S3, hamil di Fakultas Teknik UGM. Risetnya pertama ditolak, dan kalau kuliah membawa anaknya yang agak gede, terpaksa disogok HP. Kan diajak kuliah kan ribet, udah kasih HP aja. Artinya kan anaknya itu juga tidak bisa dikondisikan untuk tidak tergantung pada HP. Itu ongkos namanya, itu trade off. Jadi trade off dari sekolah S3 pada waktu sudah berkeluarga. Kalau saya bayangkan sekolah sambil bekerja itu saya belum tentu bisa. Ketika saya sekolah itu semuanya itu full sekolah, nggak ada yang ganggu di Amerika. Jadi fokus. Jadi memang istri itu lebih kuat dari laki-laki. Saya YouTube saya besok pagi temanya mengapa wanita lebih perkasa daripada pria. Harus nonton ini, harus nonton. Catat tanggalnya. Nanti saya akan share. Siap, bro. Narasumbernya luar biasa hebat. Narasumbernya laki-laki apa perempuan, Bro? Survei membuktikan ya, Bro. Gimana? Narasumbernya laki-laki apa perempuan tuh, Bro? Ya, jelas laki-laki. Oh iya. Ada objektif kalau gitu maksudnya, Bro. Ya. Cuma subjektif karena dia analisisnya medis, seorang dokter. Nah, jadi tentu saja nanti saya share ke tempat kalian. Jadi ikuti apa ilmu-ilmu kesehatan itu penting. Karena orang sudah usia 32 itu harus mulai hidup sehat. Oke ya, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bro. Oke.